Baik, itu tadi multi resolusi. Sekarang kita akan melihat kembali spatial filtering yang kemarin sudah saya jelaskan. Ada mean filtering, order statistic filtering, kemudian ada adaptif ya. Di sini yang akan saya jelaskan adalah metode anisotropic diffusion. Metode anisotropic diffusion ini juga bentuknya bisa dikatakan dia tidak linear ya, non-linear, di mana proses ide kunci di balik difusi anisotropik ini adalah menetapkan sebuah kendala constraint adaptive filtering pada proses denoising. Artinya pemerataan itu dilakukan di daerah yang homogen saja dan dia mencegah melintasi batas-batas tepi gitu ya. Jadi sama seperti metode yang saya perkenalkan di lokal histogram gitu ya, di mana di situ dia melakukan pengecekan di setiap daerah untuk apakah ini perlu dilakukan pemerataan atau tidak, atau melakukan reduksi atau tidak. Nah ini, di mana di dalam difusi anisotropik ini, dia hanya melakukan di daerah yang homogen, artinya di daerah yang kemungkinannya itu adalah background, kemudian daerah yang smooth gitu ya. Bisa jadi di situ ada sedikit atau detil yang tidak ada detil di dalamnya. Dan dia tidak akan melintasi tepi atau batas, sehingga nanti memang salah satu kelemahannya di daerah tepi yang terlalu sempit, noise-nya tidak akan hilang. Itu kalau menggunakan anisotropic diffusion. Metode difusi anisotropik ini menggunakan pendekatan persamaan diferensial parsial. Jadi kalau kalian di semester 2 mendapatkan matematika komputasi, mungkin kalian pernah mendengar istilah persamaan diferensial parsial, di mana dirumuskan turunan dari sebuah fungsi I, J terhadap N, itu sama dengan difference dari fungsi C yang punya parameter X, Y, Z, T dikalikan dengan gradien dari fungsi F. Dan bisa dirumuskan, dituliskan seperti ini. Di mana N-nya adalah jumlah iterasi, ya ini. Kemudian F, I, J adalah gambar citra asli. Lalu C, X, Y, Z, T merupakan koefisien difusi untuk arah horizontal, vertikal, dan diagonal. Jadi X, Y, Z ini adalah menunjukkan arah. X horizontal, vertikal, Z ini adalah diagonal. T-nya itu adalah menunjukkan iterasi yang keberapa. Jadi anisotropic diffusion ini dilakukan secara berulang. Nah, koefisien difusi ini yang kemudian ditentukan. Nah, koefisien difusinya ini kita tentukan. Jadi C fungsi ini ada dua jenis yang bisa kita tetapkan, yaitu fungsi kita sebut dengan persamaan fungsi difusi pertama dan fungsi difusi kedua. Fungsi difusi pertama ini digunakan untuk meningkatkan area kontras yang lebih tinggi ya, dibandingkan dengan yang lebih rendah. Jadi kalau dia di daerah yang kekontrasannya itu lebih tinggi, maka kita ingin meningkatkan ya, maksud saya, misalkan kita ingin meningkatkan kekontrasan
di area tadi, ya, maka kita menggunakan jenis fungsi difusi yang ini. Sedangkan untuk fungsi difusi kedua, jika kita ingin menggunakannya untuk menghaluskan area yang lebih luas, atau untuk menjadikan area itu menjadi lebih halus, ya. Yang satu untuk meningkatkan kekontrasan, yang satu untuk lebih menghaluskan atau menghilangkan noise. Kita menggunakan jenis fungsi difusi yang kedua. Di sini ada variabel K, di mana K ini menunjukkan gradient threshold untuk mengontrol kemiringan atau konduksinya. Nah, di dalam metode speckle anisotropic diffusion ini, nilai K ini dapat ditentukan dengan menghitung rata-rata intensitas dari area homogen yang dipilih. Jadi, kita bisa menentukan, misalkan di dalam satu area, saya pilih satu daerah yang homogen, gitu ya. Kemudian saya hitung rata-ratanya, maka itu akan bisa digunakan untuk mendapatkan nilai K. Kemudian pada setiap langkah, ya, dilakukan proses perbaruan, update fungsi PDE-nya. Di sini nilai yang baru itu sama dengan nilai yang sebelumnya, ditambah dengan gradien T, ini perubahan ya, perubahan dari fungsi waktu ya, atau kita sebut di sini adalah konstanta integral fungsi perubahan, atau kalau di algoritma learning itu kita sebut dengan laju perubahan atau learning rate ya, di mana dia merupakan konstanta yang nilainya kecil sekali. Kalau bisa antara 0 sampai dengan 1/7, boleh lebih dari 1/7. Nah, dikalikan dengan fungsi C-nya tadi. Nah, tergantung fungsi C-nya yang mau digunakan yang mana. Ini contoh hasil proses ya dari anisotropic diffusion. Jadi pertama gambar itu dilakukan proses mendapatkan gradien. Ya, mendapatkan gradien kan sama saja kita menerapkan fungsi seperti ini ya. Gradien arah E ini bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Jadi ada 4. Ya. Ini bisa kalian ingat kembali pada saat saya menjelaskan mengenai sharpening filter, yang salah satunya adalah ada fungsi gradien di situ. Nah, ini kemudian ini adalah chain-nya, hasil chain-nya dari df ya, ditambah dengan yang gitu ya, dari fungsi C-nya. Ya, kemudian di diffusion ya, diferensialkan dengan fungsi diferensial hingga menjadi seperti ini. Kemudian nanti hasil barunya itu akan menjadi seperti ini. Ya, ini sebelumnya, ini setelah dilakukan proses diffusion, anisotropic diffusion. Kelemahan dari anisotropic diffusion, jadi meskipun metode anisotropic diffusion atau SRAD, SRAD ini adalah singkatan dari Speckle Reduction Anisotropic Diffusion, ini mampu menghilangkan noise dan tetap mempertahankan tepi, namun daerah tepi yang kekontrasannya rendah itu akan tetap mengalami pengaburan dengan speckle yang tetap muncul di daerah yang intensitasnya tinggi ini. Yang tadi saya katakan
di daerah garisnya, dekat garis ini, noise-nya malah sulit untuk hilang. Ini ya. Oke, berikutnya yang saya gunakan juga dalam metode ini itu adalah bilateral filtering. Ya. Ini filtering di mana dia tipenya non-linear, di mana filter ini mengimplementasikan rata-rata intensitas gambar di jendela ketetanggaan mirip seperti Gaussian filter. Untuk mempertahankan tepi selama proses penghalusan atau smoothing, metode bilateral ini akan menghitung difference, ya, perbedaan di dalam intensitas piksel dengan piksel tetangganya. Jadi di dalam sebuah jendela ketetanggaan itu, dia menghitung difference-nya, perbedaan. Different antara nilai intensitas pikselnya di pusat dengan piksel-piksel tetangganya. Nah, ini adalah fungsi dari bilateral filtering. 1/C jumlahan N ini adalah jendela ketetanggaan ya. Jadi kalau 3x3 ya 3x3 ukurannya. Kemudian ini adalah fungsi Gaussian yang inputnya adalah besaran dari selisih antara Q dan P. P itu adalah Q itu adalah satu daerah ya, satu daerah. Nah, jendela ketetanggaan tersebut. Kemudian dikalikan dengan Gaussian, fungsi Gaussian dengan inputnya adalah nilai I pada posisi Q dengan nilai I dari posisi P. Ini yang dimaksud tadi, selisih ya, selisih piksel-piksel dengan piksel-piksel tetangganya. Dikalikan dengan I Q. Q itu kita hitung. Ya. Jadi di mana IP adalah citra input dan P adalah jendela, ke pusatnya P, sedangkan QN adalah piksel lain dalam jendela tersebut. Fungsi Gaussian ya, dengan standar deviasi tertentu, di mana di sini ada dua ya, standar deviasinya ada dua. Yang fungsi Gaussian pertama, ini standar deviasinya adalah tau D, kemudian yang di sini tau R. Dua ini berbeda ya, ini berbeda. Ini merupakan parameter yang mengontrol sejumlah filtering ya. Dan C itu merupakan konstanta untuk normalisasi. Ini boleh kita tetapkan sama dengan 1 saja. Gitu ya. Jadi ini kalau 1 ya 1 berarti tidak berpengaruh. Ini perbedaan antara hasil bilateral filtering dengan Gaussian filtering. Ini adalah hasil dari bilateral filtering. Ini adalah Gaussian filtering dengan ukuran yang sama. Kita bisa lihat Gaussian filtering menjadi lebih blur. Tepinya juga lebih blurring dibandingkan dengan bilateral filtering. Ini bentuk fungsinya tadi ya. Baik, sekarang